Siang ini kita punya informasi yang cukup membahagiakan, informasi baik ya pagi siang hari ini di mana Presiden Joko Widodo pagi tadi baru saja meresmikan moda transportasi Light Rail Transit atau LRT Jabodebek di Stasiun Cawang, Jakarta Selatan. Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara. Sebelum meresmikan LRT Jabodebek, Jokowi beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju terlebih dahulu menjajal kereta api ringan dari Stasiun Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Jokowi menyebut ada 96.000 kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya, sehingga Jakarta kerap masuk dalam kota termacet dan juga kota dengan polusi tertinggi. Oleh karena itu, Jokowi berharap dengan adanya LRT Jabodebek, masyarakat bisa semakin beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. LRT memiliki total panjang 41,2 km dan dibangun dengan anggaran 32,6 triliun. Senada dengan Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut LRT Jabodebek menjadi salah satu upaya menciptakan transportasi yang ramah lingkungan. LRT yang terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya diharapkan akan mempermudah akses mobilitas masyarakat dengan menggunakan kendaraan umum. Hadirin sekalian, dengan telah diresmikannya LRT Jabodebek resmi sudah. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan. Yaitu sudah terintegrasi berbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya, yaitu KRL, lalu BRT atau bis, lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jaklingko. Hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung. Kami harapkan konsep ini akan menjadi satu pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia. Sudah ada jurnalis Bidiver Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi akan melaporkan dari stasiun LRT Cawang, Jakarta. Said, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo hari ini, apakah LRT Jabodebek akan langsung bisa dinikmati masyarakat atau seperti apa operasionalnya ke depan? Patricia, benar sekali, setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tadi pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat umum khususnya berada di Jabodebek ini sudah bisa memanfaatkan fasilitas LRT yang mulai beroperasi pada hari ini 28 Agustus 2023. Namun untuk sampai dengan saat ini Patricia sebetulnya belum dibuka untuk umum, namun pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat siang nanti ini baru kemudian akan dibuka sepenuhnya untuk umum. Tadinya sekitar pukul 8.30 sampai dengan saat ini prosesi ini masih disiapkan dalam rangka peresmian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tadi pagi, sehingga kereta LRT akan mulai beroperasi utamanya untuk publik sekali lagi akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga masyarakat yang akan menggunakan LRT nanti bersiap pada pukul 14 ini sudah dapat memanfaatkan LRT ini sendiri. Tadi yang diresmikan ada dua rute, Patricia, rute dari Duku Atas menuju Harjamukti Cibubur, lalu kemudian rute yang kedua dari Duku Atas Jakarta Pusat menuju ke Jatimulya Bekasi begitu. Jadi ada rute yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setiap harinya ini ada sekitar 434 perjalanan yang disediakan oleh pihak LRT sendiri.
Adapun untuk jam operasionalnya di hari pertama ini, Patricia, kalau informasi yang kami dapatkan ini hanya akan beroperasi maksimal pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena sekali lagi pada tahap awal ini hanyalah uji coba ataupun juga ada beberapa hal-hal yang harus dimaksimalkan begitu dalam rangka untuk kemudian dioperasikan secara penuh untuk beberapa waktu ke depan. Adapun untuk tarif, berbicara mengenai tarif, Patricia, mulai hari ini pemerintah sebetulnya memberikan subsidi atau diskon sebesar 78% dari tarif normal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi untuk tarif setelah diskon ini, masyarakat, Patricia, hanya membayarkan Rp5.000 untuk semua lintasan, baik dekat ataupun jauh, begitu hanya membayar Rp5.000 dalam satu kali perjalanan begitu. Kalau kita bandingkan tarif normal yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan melalui keputusan Menteri ya pada beberapa waktu lalu dikeluarkan bahwa tarif normal untuk LRT ini adalah untuk 1 kilometer pertama itu Rp5.000, kemudian kilometer berikutnya ditambah Rp700. Jadi kalau kita jalan dari Harjamukti sampai di Duku Atas ini sekitar Rp21 hingga Rp22.000 yang harus kita keluarkan. Namun diskon 78% ini masyarakat dari hari pertama ini hanya membayar Rp5.000. Ini akan berlangsung sampai dengan akhir September atau bulan depan. Lalu kemudian mulai awal Oktober sampai dengan Februari 2024 ini masih akan ada subsidi lagi ataupun diskon juga yang masih diberikan oleh Kementerian Perhubungan, di mana nantinya tarif yang dibayarkan oleh masyarakat, ini tarif maksimal, ini hanya Rp20.000. Jadi tadi kalau yang saya sebutkan sekitar Rp22.000 untuk jarak terjauh, ini masyarakat hanya membayarkan Rp20.000 sebagai bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pihak Kementerian Perhubungan menjelaskan subsidi ini diberikan dalam skema PSO, Public Service Obligation, total nilainya sekitar 66 miliar. Ini diberikan oleh pemerintah untuk kemudian menggalakkan atau juga mendorong masyarakat agar kemudian menggunakan LRT ini. Jadi diberikan tarif murah terlebih dahulu sehingga kemudian masyarakat tertarik untuk merasakan gimana fasilitas yang ada di LRT. Tadi Presiden Joko Widodo juga sebenarnya menekankan pada saat peresmian tadi, mengatakan bahwa ini diharapkan sekali lagi agar masyarakat ini bisa kemudian beralih dari transportasi publik menuju transportasi umum, maksud saya dari transportasi pribadi menuju transportasi publik. Tadi Presiden Joko Widodo mencontohkan pada MRT misalnya, dari kapasitas total yang diharapkan itu 180.000 setiap harinya, ini nyatanya pada hari ini baru sekitar 80.000 penumpang yang diangkut setiap hari. Jadi masih sangat jauh, sehingga kemudian dengan ditambahnya LRT ini nantinya akan bisa semakin memudahkan masyarakat. Apalagi ini sudah saling terintegrasi di Duku Atas ya begitu. Jadi Presiden Joko Widodo dan juga dalam hal ini pemerintah mengharapkan agar kemudian masyarakat bisa berbondong-bondong untuk kemudian beralih dari transportasi publik, dari transportasi pribadi mengarah atau menggunakan transportasi publik. Demikian, Patricia. Baik, harapan kita bersama tentunya bahwa antusiasme masyarakat ini benar-benar akan tinggi ya, Said ya. Kita akan lihat nanti pada operasionalnya dimulai hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi untuk informasinya yang melaporkan langsung dari stasiun LRT Cawang, Jakarta. Selamat bertugas teman-teman.